Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datar Tafakur dari Prodi Ilmu Komunikasi A1 akan menyampaikan tentang teori manajemen privasi komunikasi. Teori manajemen privasi komunikasi adalah mengungkapkan dalam hubungan memerlukan pengelolaan pribadi dan batas-batas publik. Batas-batas ini adalah antara perasaan seseorang yang ingin diungkapkan dan perasaan yang ingin tetap disimpan. Namun, pengungkapkan dalam pengembangan hubungan lebih dari pengungkapkan informasi pribadi yang lain. Negosiasi dan koordinasi batas diperlukan. Keputusan mengenai pengungkapkan memerlukan pemantauan ketat. Asumsi-asumsi GPM. Teori manajemen privasi komunikasi berakar pada asumsi tentang bagaimana orang berpikir dan berkomunikasi, sama halnya asumsi tentang sifat manusia. GPM mematuhi aspek aturan dan sistem pendekatan, dan itu membuat 3 asumsi tentang sifat manusia selaras dengan aturan dan sistem berikut. Manusia adalah pembuat pilihan, manusia adalah pembuat aturan dan pengikut aturan, serta pilihan dan aturan manusia didasarkan pada pertimbangan orang lain, juga pada diri sendiri. Ini ada teori GPM. Pilihan manusia hidup berhubungan dicirikan oleh perubahan, aturan yang dibuat manusia, kontradiksi sebagai fakta dasar kehidupan rasional, kepedulian sosial. Petronio 2002 mencatat bahwa orang membuat pilihan dan aturan tentang apa yang harus dikatakan dan apa yang harus ditahan dari orang lain. Berdasarkan pada kalkulus mental, didasarkan pada kriteria seperti budaya, jenis kelamin, dan konteks. Selain itu, teori GPM adalah teori dialektika karena berfokus pada ketegangan yang melekat dalam bersikap terbuka terhadap orang lain dan juga menjaga privasi. Sebagai teori dialektika, GPM memegang asumsi serupa dengan teori dialektika relasional yang mencakup hal-hal berikut, seperti hidup rasional ditandai dengan perubahan, dan kontradiksi adalah fakta dasar kehidupan relasional. Istilah dan prinsip penting GPM. Sebagaimana yang telah dikemukakan, GPM berkaitan dengan penjelasan proses negosiasi masyarakat sekitar. Pengungkapan informasi pribadi. Petronio 2000 berkomentar bahwa orang mendefinisikan informasi pribadi ketika informasi tentang hal-hal yang sangat penting bagi mereka. Proses mengomunikasikan informasi pribadi dalam hubungan dengan orang lain menjadi pengungkapan pribadi atau private disclosure. Dalam melakukan hal ini, GPM memberikan kepercayaan lebih kepada substansi pengungkapkan atau apa yang dianggap pribadi. Selain itu, GPM meneliti bagaimana orang mengungkapkan melalui sistem berbasis aturan. Dengan demikian, GPM berfokus pada struktur aturan yang dibuat untuk pengungkapan dan menahan diri. Akhirnya, GPM tidak menganggap bahwa pengungkapan hanya tentang diri sendiri. Prinsip 1. Kepemilikan. Orang-orang percaya bahwa mereka mempunyai informasi tentang diri mereka sendiri. Prinsip kedua, pengendalian. Orang-orang mengembangkan batas-batas untuk mengendalikan informasi pribadi mereka. Prinsip ketiga, tata tertib. Orang-orang berbagi dan menahan informasi berdasarkan pada sistem aturan. Prinsip keempat, kepemilikan bersama. Orang lain menjadi milik bersama informasi pribadi berdasarkan pada aturan tentang hubungan, permeabilitas, dan kepemilikan. Prinsip kelima ini turbulensi, ketika aturan tidak diikuti dan kesalahan yang dibuat menghasilkan turbulensi. Prinsip 1. Kepemilikan informasi pribadi. Prinsip pertama menyatakan bahwa orang percaya bahwa mereka memiliki informasi tentang diri mereka sendiri dan mereka dapat mengelolanya sebagaimana yang mereka inginkan. Ketika Sadra Petronio mencatat kepercayaan ini dalam kepemilikan persepsi, dan dengan demikian mungkin tidak selalu faktual.
Meskipun orang-orang mengklaim mereka memiliki privasi atau kepemilikan lengkap informasi pribadi mereka, klaim yang saling bertentangan secara online. Prinsip kedua, pengendalian informasi pribadi. Prinsip CPM kedua dibangun di atas prinsip peraturan. Di atas prinsip pertama. Karena aku memiliki informasi pribadi tentang diriku, aku bisa memilih bagaimana aku ingin mengendalikan informasi tersebut. Petronio mencatat bahwa tingkat pengendalian dapat berkisar dari tinggi ke rendah sampai sedang. Misalnya jika ada sesuatu yang rahasia yang sangat sedikit orang diperbolehkan untuk dengar, pengendalian menjadi tinggi. Prinsip 2 ini memperkenalkan konsep batas-batas pribadi atau private boundaries. CPM bergantung pada metafora batas untuk memperjelas bahwa ada batas antara berada di publik dan bersikap pribadi. Nah, berikut ini adalah batas privasi. Kita mendapat batas privasi pada saat masih anak-anak dan akan berkembang seiring bertambahnya usia pada saat beranjak remaja dan juga dewasa. Dan batas itu akan menyusut kembali saat kita sudah lanjut usia atau menjadi orang tua. Prinsip ketiga, aturan informasi pribadi. Prinsip ketiga berhubungan dengan dua yang pertama. Prinsip ini menegaskan bahwa orang-orang membuat keputusan tentang cara mengontrol informasi pribadi mereka sendiri berdasarkan pada aturan. Pertama, aturan privasi memiliki dua fitur utama, pengembangan dan atribut. Pengembangan aturan dipandu oleh kriteria keputusan orang untuk mengungkapkan atau menyembunyikan informasi pribadi. Teori CPM menyatakan bahwa 5 kriteria keputusan digunakan untuk mengembangkan aturan privasi. Kriteria budaya, kriteria gender, kriteria motivasi, kriteria kontekstual dan resiko, kriteria rasio manfaat. Ini ada contohnya kriteria keputusan dan beberapa contohnya. Kriteria budaya contohnya seperti Amerika mendukung keterbukaan dalam komunikasi relasional daripada Jepang. Kriteria gender contohnya wanita Amerika dianggap lebih terbuka daripada laki-laki. Kriteria motivasi, jika Anda menceritakan banyak kepada saya karena timbal balik saya mungkin termotivasi untuk menceritakan banyak kepada Anda. Kriteria kontekstual, jika kita berada dalam situasi traumatis atau misalnya kita telah berhasil selamat dari gempa bumi bersama-sama, kita akan mengembangkan aturan baru. Kriteria manfaat risiko, aturan kita dipengaruhi oleh penilaian kita atas risiko-risiko manfaat dalam mengungkapkan. Aspek kedua aturan privasi memperhatikan atribut aturan privasi atau privacy rule attributes yang mengacu pada cara orang memperoleh aturan dan sifat-sifat aturan umumnya. Teori menunjukkan bahwa orang-orang mempelajari aturan-aturan melalui proses sosialisasi atau negosiasi dengan orang lain untuk membuat aturan baru. Misalnya jika perusahaan menetapkan bahwa pekerjaan yang mengungkapkan satu sama lain hingga merugikan produktivitas, mereka mungkin bekerja untuk menegosiasikan aturan. Prinsip 4. Kepemilikan bersama dan menjaga informasi. Prinsip keempat mengacu pada bagaimana informasi pribadi dibagi dan dimiliki bersama. Saat informasi dibagi, batas sekitarnya disebut batas kolektif atau collective boundary. Dan informasi tidak hanya tentang diri menjadi milik hubungan. Saat informasi pribadi tetap ditahan individu dan tidak diungkapkan, batas ini disebut batas pribadi atau personal boundary. Koordinasi batas atau collective boundary. Sebuah elemen penting dari prinsip ini adalah koordinasi batas atau collective boundary yang mengacu pada bagaimana kita mengelola informasi yang dimiliki bersama. Juga merupakan salah satu proses dalam sistem aturan manajemen privasi yang menjelaskan bagaimana kita mengelola informasi pribadi yang dimiliki pasangan.
Petronia mengemukakan bahwa kepemilikan bersama diatur melalui batas pertalian, hak kepemilikan batas, dan permeabilitas batas. Pertalian batas atau linkage boundary. Pertama, pertalian batas atau linkage boundary mengacu pada koneksi yang membentuk aliansi batas antara orang lain. Dilakukan dengan cara pemilik terhubung ketika mereka membangun asosiasi melalui batas. Kepemilikan batas atau boundary ownership mengacu pada hak-hak dan keistimewaan yang diperoleh bersama pemilik informasi pribadi. Agar kepemilikan batas dapat dilakukan secara akurat, aturan harus jelas. Nah, untuk prinsip yang terakhir ini ada prinsip kelima tentang turbulensi batas informasi privat. Prinsip kelima mengacu pada apa yang terjadi ketika aturan privasi dilanggar atau orang membuat kesalahan dalam memberlakukannya. Turbulensi batas atau boundary turbulence ada ketika aturan koordinasi batas tidak jelas atau ketika harapan masyarakat terjadi konflik dengan satu manajemen privasi sama lain. Turbulensi ini dapat terjadi karena alasan yang berbeda. Dalam beberapa kasus, turbulensi dihasilkan dari apa yang Petronia sebut batas-batas kabur, di mana berarti terdapat batas-batas yang ambigu. Integrasi kritik dan penutup. Teori manajemen privasi komunikasi telah menikmati perhatian yang signifikan dari cendekiawan dalam komunikasi juga dari cendekiawan dalam disiplin lain. Teori ini tampaknya bersenonasi karena batasannya dan aturan batas memandu segala macam perilaku dalam semua jenis hubungan. Konsistensi logis. Salah satu kritik terhadap teori Petronia ini terkait dengan konsistensi logis. Beberapa kritikus telah mengamati bahwa JPM menggunakan istilah dialektis secara tidak akurat, mengaku menjadi dialektis ketika sebenarnya didasarkan pada pemikiran dualitis. Utilitas. Teori manajemen privasi komunikasi menjanjikan banyak utilitas. Teori ini menawarkan penjelasan untuk proses halus dalam koordinasi, mengungkapkan dan menyembunyikan yang orang lakukan terus-menerus dalam hubungan mereka dengan orang lain. Heurisme. Teori manajemen privasi komunikasi menunjukkan heurisme karena telah dimanfaatkan ketika kerangka dalam berbagai situasi, termasuk hubungan romantis, interaksi keluarga, bimbingan akademis, dan kesehatan. Sekian dan terima kasih.